Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Apriliana dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sun Ampel Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan isi dari konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini ditetapkan dan dibuka untuk ditandatangani, diratifikasi, dan disetujui oleh resolusi Majelis Umum yaitu pada tanggal 18 Desember 1979 dan mulai berlaku 3 September 1981. Di dalam konvensi ini menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hal yang harus dijunjung tinggi, yaitu tentang martabat serta harga diri seseorang dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dalam konvensi ini juga menegaskan prinsip untuk tidak menerima perbedaan atau diskriminasi, karena semua manusia itu dilahirkan bebas dan sama dalam hak dan martabat tanpa adanya perbedaan, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini, yaitu termasuk negara Indonesia, juga mempunyai kewajiban untuk menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, baik hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik, serta pengembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya. Karena perempuan ini mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga, perkembangan masyarakat, dan perkembangan negara. Untuk tujuan dari konvensi ini yaitu terdapat dalam pasal 1, yaitu untuk menghapus adanya diskriminasi atau menghapus adanya perbedaan, pengucilan, pembatasan atas dasar jenis kelamin terhadap perempuan. Karena akibat dari diskriminasi tersebut bisa mengurangi bahkan menghapus pengakuan, penikmatan, penggunaan hak dan kebebasan-kebebasan dari perempuan. Kemudian negara-negara yang meratifikasi konvensi ini juga menjalankan suatu kebijakan, yaitu bertujuan agar diskriminasi perempuan dihapus, yaitu dengan memasukkan agar asas persamaan antara laki-laki dan perempuan di dalam undang-undang atau perundang-undangan lainnya. Kemudian membuat peraturan atau upaya pencegahan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar diskriminasi tersebut. Kemudian adanya perlindungan terhadap hak perempuan. Dalam konvensi ini, negara pihak itu harus melakukan berbagai upaya dalam berbagai bidang yang tujuannya itu untuk menghapus adanya diskriminasi terhadap perempuan, yaitu dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang pertama itu, setiap negara pihak harus melakukan upaya seperti pembuatan undang-undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran perempuan. Di Indonesia ini sudah memberikan ketentuan terkait upaya tersebut, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017. Upaya selanjutnya yaitu agar perempuan itu mempunyai kesempatan untuk berorganisasi, mewakili pemerintahan baik pada tingkat desa, kecamatan, bahkan internasional. Dan kemudian perempuan itu berhak memilih atau merubah kewarganegaraan. Selanjutnya, negara pihak itu wajib mengambil upaya dalam bidang pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal, seperti pengarahan karir dan kejurusan, berbagai akses pembelajaran, memperoleh diploma atau akses program pendidikan lanjutan, dan semua jenis pelatihan kejuruan. Kemudian perempuan itu berhak memperoleh manfaat dari beasiswa dan bantuan belajar lainnya. Kemudian negara pihak itu juga menyelenggarakan program-program bagi remaja putri yang tidak tamat sekolah. Dan kemudian perempuan itu ikut serta dalam pendidikan olahraga dan jasmani. Kemudian negara pihak mengambil upaya dalam bidang pekerjaan, yaitu menerapkan kriteria seleksi yang sama jika akan melamar pekerjaan, kebebasan dalam memilih profesi dan pekerjaan. Terus perempuan itu punya hak pengangkatan dan atau naik jabatan. Kemudian perempuan itu harus mendapatkan keamanan dalam bekerja, persamaan pendapatan seperti tunjangan.
Kemudian mendapatkan hak jaminan sosial, terutama hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat, lansia, serta ketidakmampuan lainnya untuk bekerja seperti hak masa cuti yang dibayar. Dan kemudian punya hak mendapatkan perlindungan kesehatan dalam keselamatan kondisi kerja, yaitu termasuk perlindungan reproduksi. Kemudian memberikan adanya larangan pemecatan ketika perempuan tersebut itu dalam kondisi hamil atau cuti hamil. Kemudian memberlakukan cuti hamil yang dibayar dan memberikan perlindungan khusus bagi perempuan selama hamil terhadap pekerjaan yang membahayakan. Kemudian selanjutnya negara pihak mengambil upaya dalam bidang kesehatan, yaitu memastikan bahwa perempuan itu mendapatkan pelayanan yang layak sehubungan dengan kehamilan, kelahiran, dan masa setelah lahir. Demikian juga dengan gizi selama hamil dan menyusui. Kemudian negara pihak juga harus mengambil upaya untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang ekonomi, yaitu pemberian hak atas tunjangan keluarga, hak atas pinjaman dari bank, hipotek, dan jenis kredit lainnya. Kemudian hak untuk ikut serta dalam kegiatan rekreasi, olahraga, dan aspek lain dalam kehidupan budaya. Upaya selanjutnya yaitu di dalam bidang hukum, yaitu negara pihak wajib memberikan perempuan persamaan dengan laki-laki di hadapan hukum dalam masalah perdata, memberikan hukum yang sama dengan laki-laki dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan kapasitas tersebut, dan memberikan pada perempuan hak untuk melakukan perjanjian dan mengelola kekayaan. Kemudian memperlakukan mereka secara sama dalam setiap tahapan prosedur dalam sidang dan pengadilan. Kemudian memberikan kepada laki-laki dan perempuan hak yang sama berdasarkan hukum sehubungan dengan pindahnya seseorang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisilinya. Selanjutnya yaitu melakukan upaya dan adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan. Laki-laki dan perempuan itu bebas memilih pasangan untuk melangsungkan perkawinan, maksudnya juga atas persetujuan mereka. Kemudian perempuan juga punya hak dan tanggung jawab yang sama dalam pernikahan. Baik, sekian penjelasan isi konvensi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Semoga bisa bermanfaat bagi yang melihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.